Kematian tragis Nizam tidak hanya meninggalkan duka mendalam, tetapi juga menyisakan teka-teki besar yang kini mulai terkuak ke permukaan. Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, Achong Latif, kuasa hukum TR, melontarkan pernyataan mengejutkan yang memutarbalikkan narasi tunggal selama ini. Ia secara vokal membongkar serangkaian kejanggalan yang mengarah pada satu dugaan kuat bahwa sang ayah kandung, Anwar Satibi, diduga terlibat jauh lebih dalam daripada yang terlihat di depan publik. Bukan sekedar tuduhan tanpa dasar, pihak kuasa hukum menyoroti adanya pola-pola yang dianggap tidak wajar, mulai dari perilaku pasif seorang ayah yang seharusnya menjadi pelindung, hingga dugaan adanya kekuatan besar yang mencoba mengintervensi jalannya penyidikan. Perlawanan hukum ini seolah menjadi genderang perang bagi transparansi kasus yang telah menyita perhatian nasional. Dengan klaim bukti konkret di tangan, pihak TR siap membuktikan bahwa ada fakta-fakta yang sengaja disembunyikan di balik layar. Inilah 5 kejanggalan fatal yang dibongkar oleh Achong Latif terkait dugaan keterlibatan Anwar Satibi dalam kasus penganiayaan Nizam. Kuasa hukum TR mencium adanya kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berjalan. Ia menduga kuat bahwa Anwar Satibi memiliki dukungan dari pihak berpengaruh atau backingan yang mencoba mengintervensi kepolisian. Hal ini memicu kecurigaan besar mengenai alasan mengapa fokus penyidikan seolah-olah hanya tertuju pada satu pihak tanpa menyentuh peran ayah kandung secara mendalam. Saya pun mendengar, bahkan ada keterangan dari klien saya, dari klien kami, dari Ibu TR ini, diduga kuat ada backing di belakang Anwar ini. Nah, ini yang perlu kita sampaikan juga. Jadi saat diperiksa Anwar ini, dikawal oleh seseorang yang punya power di Sukabumi. Artinya apa? Dengan dikawalnya, ditemani saat pemeriksaan, diantar segala macam, berarti ada indikasi seseorang ini mengintervensi kepolisian atau mengintervensi siapapun di sini, sehingga seolah-olah Anwar ini kebal hukum kalau misalnya dia terbukti melakukan. Kan terkesan seperti itu. Achong Latif secara tegas menyebutkan bahwa Anwar Satibi diduga kuat juga melakukan kekerasan terhadap Nizam. Hal ini bukan sekedar asumsi, karena pihak kuasa hukum mengklaim telah mengantongi dan siap membeberkan bukti-bukti konkret yang menunjukkan bahwa tindakan kekerasan di rumah tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ibu tirinya kan sudah ditahan, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tinggal Anwarnya sekarang ini karena dugaan kuat Anwar melakukan kekerasan atau yang mengakibatkan Nizam seperti itu gitu loh. Saya pun sampaikan di beberapa keterangan saya statement saya ke beberapa media bahwa justru dalam keadaan sakit itu bapaknya malah menyuruh Nizam ini berburu. Di situ ibunya melarang. Ini lagi sakit, kok malah suruh berburu, suruh bawa senapan angin cari burung di hutan gitu loh. Ibu tirinya malah terkesan marah kepada Anwar ini, terhadap bapaknya ini. Susul itu anak, kamu suruh anak sakit, suruh gitu. Itu kan dalam kondisi sakit yang sedang punya penyakit itu. Gitu. Dan itu memang diobati. Ke apotek ibunya beli obat, ibu tirinya. Bahkan ke dokter puskesmas kalau nggak salah ya. Itu dilakukan oleh ibu tirinya ini. Gitu. Dalam kondisi sakit itu memang sakit kok. Cuman dalam kondisi sakit ini ada yang dilakukan diduga bapaknya ini melakukan kekerasan terhadap Nizam ini. Contohnya tadi suruh berburu, terus setelah berburu itu karena dia dalam kondisi sakit mungkin ya, Nizam ini bermain. Mungkin dengan teman-temannya namanya anak kecil pengen bermain, kan begitu kan, tidak peduli kadang ke badannya atau ke tubuhnya, namanya juga masih anak kecil gitu kan. Tapi gara-gara bermain bapaknya di sini marah. Bahkan menurut keterangan klien kami di sini, ada kekerasan terhadap Nizam.
entah apa itu, bapaknya kepada Nizam ini di kamar mandi. Dan ibu tirinya ini yang melarang. Ibu tirinya melarang. Itu kan dalam keadaan sakit. Apalagi ditambah dengan kekerasan-kekerasan lainnya. Pihak TER membongkar adanya indikasi skenario manipulatif yang dibangun oleh Anwar Satibi. Menurut kuasa hukum, Anwar mencoba membangun narasi di hadapan publik dan penyidik bahwa dirinya adalah ayah yang murni menjadi korban atas tindakan istri tirinya. Namun, Acong Latif meyakini ada fakta besar yang sengaja disembunyikan di balik layar untuk menutupi jejak aslinya. Kalau memang ada kekerasan yang dilakukan oleh ibu tirinya saat itu, yang saat kondisi sakit itu ya, kenapa sebelum ke rumah sakit bapaknya ini tidak mempermasalahkan? Kenapa sebelum ke rumah sakit ini tidak mempermasalahkan itu gitu? Tapi dia dengan nyaman, bapaknya mau ke rumah sakit, malah dia yang ngambek kok. Dia yang larang. Artinya apa? Kalau memang benar terjadi ada kekerasan yang dilakukan oleh ibunya di sini, di serangkaian sakitnya dari awal ini, dari pulang pesantren sampai dibawa ke rumah sakit, ya minimal sebelum ke rumah sakit itu bapaknya ada tindakan terhadap itu, minimal mempermasalahkan. Kamu ya, ini kan enggak ada kok. Berarti kan memang tidak ada kejadian itu. Cuman setelah di rumah sakit berubah, yang seolah-olah ada dugaan bapaknya ini menyeting agar dia tidak dituduh melakukannya, yang seolah-olah ibunya yang melakukan di sini gitu. Yang sudah siap dengan kamera di rumah sakit, bapaknya pun siap posisinya sebelah anaknya dan lain-lain. Salah satu poin paling krusial yang disorot adalah sikap Anwar yang terkesan membiarkan atau tidak mempermasalahkan jika memang TER melakukan kekerasan. Secara logika, seorang ayah kandung seharusnya menjadi pelindung utama bagi anaknya. Sikap abai atau diamnya Anwar saat kejadian berlangsung dianggap sebagai tanda tanya besar terkait keterlibatannya. Anwar pun tidak pernah mengatakan di keterangan, baik di keterangannya di kepolisian ataupun di mana-mana, tidak pernah mengatakan bahwa ibu tirinya ini melakukan sesuatu yang mengakibatkan luka bakar atau melakukan pembunuhan terhadap anaknya, kan tidak ada. Itu tidak ada. Pernyataan manapun bapaknya ini sebagai pelapor tidak ada. Artinya ada dugaan orang lain yang melakukan atau siapalah yang melakukan itu. Cuman dia menutupi dirinya sendiri. Dari pengakuan dari TNI tidak, memang apalagi di BAP-nya itu, di BAP dia tidak ada pertanyaan yang mengakibatkan luka bakar di sini. Artinya kami pun tidak bisa bicara atau menyimpulkan bahwa ada luka bakar di situ. Karena itu di BAP misalnya ditanya saat di BAP apakah luka bakar disebabkan oleh apa atau ibu pernah atau, jadi itu tidak ada pertanyaan itu, sehingga kita tidak bisa menyimpulkan. Kalaupun nanti itu jadi fakta persidangan, kita akan cari kebenaran itu dan siapa yang melakukan itu ya di persidangan nanti. Sebagai penutup, kuasa hukum mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas peran Anwar Satibi tanpa pandang bulu. Acong Latif memberikan peringatan keras bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan membongkar secara transparan jika ditemukan bukti adanya intervensi pihak luar yang mencoba mengarahkan kasus ini agar Anwar lolos dari jerat hukum. Dari awal kita sampaikan, kepolisian harus mendalam lagi, menyelidiki, memperdalam lagi, mengkaji lagi terkait keterlibatan bapaknya ini, terkait keterlibatan atau perlakuan dari bapak kandungnya Nizam ini. Karena dugaan kuat untuk melakukan
ini ada gitu. Saya punya keyakinan hukum itu akan memihak kepada kebenaran. Artinya sekuat apapun backing Anwar ini atau orang itu di Sukabumi, demi keadilan ini pasti nanti terbongkar sendiri. Terutama backingnya ini. Dan di kesempatan ini, tolong ini kalau bisa di kesempatan ini saya sampaikan kepada orang yang membackingi Anwar atau bapak kandungnya Nizam ini, hati-hati dari sekarang, karena kami akan membongkar itu. Minimal stop, berhenti dari sekarang, biarkan keadilan itu diberikan kepada adik Nizam khususnya yang sudah tidak ada ini. Jangan ikut campur lagi, apalagi intervensi kepolisian. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.